Saat ini, para pemain timnas Indonesia dan seluruh pihak terkait, termasuk Shin Tae-yong, tengah merasakan tekanan besar, karena tim sudah masuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun komposisi pemain kini lebih matang, Shin Tae-yong tidak bisa berleha-leha. Beberapa waktu lalu, ia bahkan sempat dilaporkan harus dibawa ke rumah sakit, karena stres menjelang laga melawan Irak. Sebagai pelatih berkelas dunia, sebenarnya Shin bisa menghadapi laga ini dengan lebih santai, namun kecintaannya terhadap Indonesia, membuatnya ingin memberikan yang terbaik, termasuk memastikan tiket ke babak ketiga lebih cepat. Hal ini, membuat media Korea Selatan terkesan dengan totalitas Shin Tae-yong, yang ingin memajukan sepak bola Indonesia. Selama memimpin timnas Indonesia, Shin Tae-yong berhasil mengubah paradigma tim nasional menjadi lebih baik. Standar tinggi yang ia terapkan secara bertahap, meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Salah satu perkembangan signifikan, adalah penambahan pemain keturunan yang dinilai tepat dan berdampak positif. Tak heran jika masyarakat Indonesia sangat menyayangi Shin Tae-yong. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan melanjutkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga, menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Sebelumnya, Indonesia telah bertanding melawan Arab Saudi dan Australia, meraih hasil imbang 1-1 dan 0-0. Media Korea bahkan memuji ketulusan Shin Tae-yong, termasuk saat memimpin Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong dinilai telah membawa perubahan signifikan pada sepak bola Indonesia, setelah mengantar tim lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya, dan mengalahkan Vietnam 1-0 dan 3-0, di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Media Best Eleven juga mencatat, bahwa Shin sangat menghargai cinta supporter Indonesia, yang mendorongnya untuk bertekad membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pelatih Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, sedang berupaya lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil mendapatkan 2 hasil imbang dalam 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mampu menahan imbang 2 tim besar, Arab Saudi dan Australia, yang merupakan langganan Piala Dunia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat 4 klasemen sementara grup C, dengan 2 poin. Meskipun dianggap sebagai tim terlemah dan satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga, Shin Tae-yong menargetkan posisi ketiga atau keempat, sebagai hasil realistis guna membuka peluang lolos melalui putaran keempat. Shin Tae-yong menyatakan, jika kamu menetapkan target dan berusaha dengan baik, impianmu bisa menjadi kenyataan. Ia mengakui, bahwa peluang lolos ke Piala Dunia sangat kecil, tetapi kesempatan itu akan tetap dimanfaatkan, bahkan jika harus melalui babak playoff. Saya tidak ingin memberikan tekanan pada pemain, dengan target yang tidak realistis, jadi saya menargetkan posisi ketiga atau keempat, ujar Shin. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat, dengan 2 pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Bahrain saat ini di posisi kedua, setelah 1 kemenangan atas Australia dan 1 kekalahan dari Jepang. Sementara Cina berada di posisi 6, setelah 2 kekalahan beruntun dari Jepang dan Arab Saudi. Targetnya adalah meraih poin dari Bahrain dan Cina. Jika kita berhasil, posisi 3 atau 4 bisa tercapai, kata Shin Tae-yong. Ia juga menganggap, putaran ketiga ini sebagai tantangan terberat. Ketika ditanya soal janji jika berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, Shin Tae-yong menjawab tak terduga, mungkin saya harus tinggal di Indonesia seumur hidup, saya sangat suka tinggal di sini, kata Shin Tae-yong. Dua pemain timnas Indonesia mengalami cedera, menjelang pertandingan melawan Bahrain dan Cina, dan saat ini mereka sedang menjalani rehabilitasi. Manajer timnas, Sumarji, mengungkapkan bahwa ada 2 pemain yang cedera setelah melawan Australia pada 10 September 2024, tetapi ia tidak menyebutkan siapa pemain tersebut. Sumarji optimis, kedua pemain ini bisa pulih tepat waktu untuk laga tandang melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Pada 22 September, Sumarji menyatakan, sejauh ini ada 2 pemain yang cedera. Namun menurut saya, ini cedera lama, dan mereka mungkin bisa bergabung, karena kami akan berangkat pada 6 Oktober. Belakangan, diketahui bahwa 2 pemain tersebut adalah Sandy Walsh dan Justin Hubner, yang terungkap dari media sosial. Sandy Walsh tidak bermain dalam 3 pertandingan terakhir Cafe Mechelen karena cedera akibat benturan. Dan pada 28 September, ia membagikan postingan di Instagram,
tentang proses rehabilitasinya. "Saya membuat kemajuan besar dalam rehabilitasi," tulis Sandy. Sementara itu, Justin Hubner juga tengah menjalani pemulihan cedera. Di akun TikTok-nya, Justin terlihat memakai pelindung di kaki kanannya saat bermain juggling. Pada Instagram pribadinya, Justin mengungkapkan bahwa ia mengalami cedera ringan setelah bermain melawan Australia, tetapi tidak terlalu serius. Justin absen dalam 2 pertandingan terakhir Wolves U21 di Premier League 2, dan diduga mengalami cedera engkel. Selain Sandy dan Justin, Shane Patinama juga dikabarkan cedera, setelah bermain untuk AC Open dalam kemenangan 3-1 atas Jong KRC Genk pada 28 September. Shane bermain selama 83 menit, sebelum mengalami ketidaknyamanan di kakinya. Diharapkan ketiga pemain tersebut segera pulih, dan siap memperkuat timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Media Malaysia, Makan Bola, merilis video yang berisi keluhan mengenai sikap para pendukung timnas Indonesia. Mereka menyoroti banyaknya fans Indonesia yang menyerang akun Instagram Josh Brownhill. Josh baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya memiliki darah Malaysia dari neneknya, namun ia masih mempertimbangkan apakah akan memperkuat timnas Malaysia. Sejumlah netizen Indonesia terlihat meninggalkan komentar di beberapa unggahan Instagram Kapten Burnley, klub kasta kedua Liga Inggris itu. Makan Bola menyoroti hal ini, dan menganggap perilaku para fans Indonesia sangat mengganggu. Warga Indonesia bertindak aneh dengan menyerang Instagram pemain keturunan Malaysia, Josh Brownhill, tulis Makan Bola. Media tersebut juga menyebut bahwa perilaku fans Indonesia mencerminkan ketakutan mereka jika Brownhill yang dinilai sebagai pemain keturunan dengan kualitas tinggi, memilih membela timnas Malaysia. Dia Josh Brownhill mendapat kunjungan dari fans sepak bola Indonesia di Instagram, yang kemungkinan tertarik dengan kabar dirinya akan membela Malaysia, tulis Makan Bola. Pernyataan bek timnas Indonesia, Justin Hubner, terhadap Malaysia terbukti di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20, kini berada di puncak klasemen grup F, dengan 6 poin, selangkah lagi menuju putaran final Piala Asia U20 2025. Mereka meraih kemenangan atas Maladewa dengan skor 4-0, dan Timor Leste 3-1. Skuad Indra Syafri unggul dalam selisih gol dari Maladewa, yang berada di peringkat kedua dengan poin sama. Jens Raven dan rekan-rekannya akan menghadapi laga krusial melawan Yaman di Stadion Madia Jakarta, pada Minggu 29 September 2024. Jika menang, Indonesia akan lolos ke Piala Asia U20 2025, yang akan diadakan di Cina. Namun, hasil imbang melawan Yaman pun sudah cukup untuk memastikan kelolosan Indonesia, karena unggul selisih gol. Jika kalah, peluang lolos akan bergantung pada hasil tim dari grup lain, karena hanya 5 runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final. Sebaliknya, timnas Malaysia U20 mengalami kegagalan total di kualifikasi, setelah kalah 2 kali dan dipastikan tersingkir. Situasi ini semakin memperkuat pernyataan Justin Hubner, yang sebelumnya menanggapi unggahan netizen Malaysia di akun X. Saat itu, netizen Malaysia membagikan tutorial untuk Australia, cara mengalahkan Indonesia, setelah timnas Indonesia menahan imbang Australia 0-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubner merespons unggahan akun OneFootball di Instagram Vibebals dengan menulis, beberapa negara perlu menerima, bahwa mereka tidak berada di level kita lagi. Ucapan Hubner tersebut kini terbukti, dengan Indonesia unggul atas Malaysia di kualifikasi Piala Asia U20.